Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan komputer merupakan salah satu infrastruktur penting dalam dunia teknologi informasi. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel merupakan keterampilan dasar yang perlu dikuasai untuk memastikan kelancaran operasional sistem jaringan. Pada pertemuan ini akan membahas langkah-langkah dalam melakukan perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel. Sebelumnya, mari kita lihat pada topologi jaringan berikut ini. Misalkan di sini terdapat jaringan yang menggunakan media transmisi kabel. Lalu kemudian komponen utama dari jaringan kabel diantaranya yaitu kabel UTP atau STP digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, switch, dan router dalam jaringan LAN. Lalu kemudian kabel fiber optik digunakan untuk keperluan transmisi data jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan sedikit interferensi. Lalu kemudian ada switch dan router. Switch perangkat yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan dan mengatur aliran data di antara mereka. Lalu kemudian yang router itu adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, seperti menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Lalu kemudian kelebihan jaringan kabel yaitu dari segi hal kecepatan dan keandalan, kabel dapat mendukung kecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami interferensi dibandingkan dengan sinyal nirkabel. Lalu kemudian dari segi keamanan, jaringan kabel lebih sulit untuk disusupi dibandingkan dengan jaringan nirkabel karena memerlukan akses fisik ke kabel. Lalu kemudian kekurangan dari jaringan kabel yaitu dari segi hal fleksibilitas, kabel fisik dapat membatasi mobilitas perangkat dan memerlukan pemasangan yang lebih rumit. Lalu kemudian dari segi biaya instalasi, pemasangan dan pemeliharaan kabel bisa menjadi mahal dan memerlukan waktu terutama di area yang luar. Kemudian yang berikutnya, jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Komponen utama jaringan nirkabel yaitu diantaranya access point. Access point adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Access point memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan. Lalu kemudian standar jaringan nirkabel. Lebih dikenal sebagai teknologi jaringan nirkabel, mengacu pada berbagai protokol dan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel. Beberapa standar utama dalam jaringan nirkabel yang khususnya digunakan untuk Wi-Fi yaitu Wi-Fi seri IEEE 802.11. Ini adalah teknologi yang paling umum digunakan untuk jaringan lokal nirkabel. Standar ini dikembangkan oleh IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineer dan mendefinisikan berbagai varian seperti 802.11a, B, G, N, AC, AX. Untuk yang AX ini untuk Wi-Fi seri 6. Lalu kemudian frekuensi yang digunakannya dalam jaringan nirkabel yaitu 2,4 GHz. Ini adalah frekuensi yang umum digunakan oleh perangkat Wi-Fi pada standar seperti 802.11b, G, N. Kelebihan 2,4 GHz adalah jangkauannya lebih luas, tetapi kekurangannya adalah rentan terhadap interferensi dan perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama, misalnya seperti microwave atau Bluetooth. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu kelebihan jaringan nirkabel. Nah, untuk kelebihan jaringan nirkabel itu dari segi hal fleksibilitas dan mobilitas, pengguna dapat terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi tanpa dibatasi oleh kabel fisik.
Lalu kemudian keuntungan yang berikutnya adalah dari segi instalasi yang mudah, tidak memerlukan kabel fisik sehingga pemasangan lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Lalu kemudian ada juga kekurangan dari jaringan nirkabel, diantaranya yaitu dari segi kecepatan dan keandalan. Kecepatan transmisi data dan keandalan bisa terpengaruh oleh interferensi dari perangkat lain, jarak dari akses poin, dan hambatan fisik seperti dinding. Lalu kemudian dari segi hal keamanan lebih rentan terhadap akses tidak sah dan serangan jaringan karena sinyal dapat diakses dari luar area fisik jaringan. Nah, bila kedua jaringan dikombinasikan maka akan menjadi jaringan topologi hibrid. Banyak jaringan modern menggabungkan keduanya untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menggunakan jaringan kabel untuk komputer desktop dan perangkat tetap lainnya. Sementara jaringan nirkabel digunakan untuk laptop, smartphone, dan perangkat bergerak lainnya. Nah, jadi itulah konsep dasar jaringan kabel dan nirkabel. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perawatan jaringan kabel dan nirkabel beserta dengan troubleshootingnya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.